Manga One Piece Chapter 1029 masih kembali memperlihatkan pertarungan yang terjadi di lantai pesta pertunjukan, yang dimana pada chapter sebelumnya, pedang raksasa milik Queen terbagi menjadi dua setelah berbenturan dengan leher Sanji. Anak buah Kaido yang melihat hal itu seakan-akan tak percaya dengan apa yang barusan terjadi di hadapan mereka, sehingga membuat mereka bertanya-tanya apakah Sanji menggunakan armamen haki ketika lehernya akan ditebas oleh Queen atau tidak. Queen yang merupakan saksi mata dari keanehan tersebut mengatakan bahwa Sanji tidak dalam keadaan menggunakan haki busonya. Seraya teringat dengan perkataan Judge pada saat masih berada di organisasi Mets, bahwa suatu saat nanti dia akan menciptakan manusia yang memiliki exoskeleton, regenerasi, kekuatan fisik yang super kuat, dan hati yang sedingin es. Dari perkataan Queen tersebut dapat diartikan bahwa bukan hanya Sanji yang memiliki kemampuan regenerasi, tapi juga saudaranya yang lain. Namun, kemampuan regenerasi Sanji berada satu level di atas mereka semua. Hal itu terbukti ketika seluruh badannya ringsek akibat lilitan sang wabah. Tetapi beberapa detik kemudian tubuhnya kembali seperti semula. Sedangkan kerusakan yang terjadi pada wajah Yonji harus diperbaiki dengan mesin press. Dan di saat Chopper terkagum-kagum dengan kehebatan Sanji yang baru, Sanji malah sebaliknya, di mana ia sangat mengkhawatirkan bahwa ia akan kehilangan perasaannya. Sampai-sampai Sanji melarikan diri dari medan pertempuran untuk meluangkan waktu untuk berpikir tentang keanehan tubuhnya yang sekarang. Karena jika Sanji kehilangan perasaannya, maka kemungkinan besar dia tidak akan mau memasakkan makanan untuk para nakamanya yang berada di kelompok bajak lautnya. Yang artinya, Sanji tidak peduli lagi dengan orang-orang yang kelaparan, yang ujung-ujungnya akan membuat Sanji keluar dari kelompoknya, disebabkan ia tidak sudi berkumpul dengan para rakyat jelata alias yang tidak selevel dengannya. Tapi menurutku, meskipun kemampuan Sanji sudah bangkit, perasaannya tidak akan hilang begitu saja. Itu pun berkat pengorbanan nyawa dari ibunya. Jika itu terjadi, maka Sanji adalah manusia modifikasi yang paling sempurna dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Anak buah Kaido yang melihat Sanji lagi berbisik-bisik dengan dirinya sendiri, tak tinggal diam begitu saja dengan langsung memberondongnya dengan puluhan timah panas. Pertanyaannya, mengapa Sanji yang merupakan Master Kenbun Haki tidak mampu menghindari serangan tersebut? Sebab Sanji lagi dikuasai oleh perasaannya yang galau tentang ketakutannya terhadap dirinya sendiri. Kasus tersebut hampir serupa dengan kasus yang dialami oleh Katakuri ketika ia habis digerebek oleh Luffy di dalam istana mochinya, yang membuatnya begitu sangat marah, yang efeknya ia tidak bisa menghindari tendangan Luffy yang mendarat tepat di dagunya. Dengan kata lain, jika seseorang tersebut tidak dalam keadaan berkepala dingin, maka haki Kenbunnya tidak akan aktif. Queen yang merupakan ilmuwan yang pernah bekerja sama dengan Judge mencoba memaksa Sanji untuk memakai baju tempur Germa 66. Jika kita melihat sikap dari Queen ini, tampaknya ia sangat penasaran dan antusias terhadap hasil penelitian dari mantan rekannya tersebut. Mungkin Queen ingin membandingkan dan mengadu teknologinya dengan teknologi dari Vinsmoke Judge, yaitu tentang teknologi siapa yang paling kuat dan canggih di antara mereka berdua. Kemudian panel beralih ke lantai 3. Tempat di mana Killer lagi menghadapi Hawkins yang lagi menggila dengan membenturkan kepalanya di pilar istana Kaido. Killer yang melihat hal itu hanya bisa memohon agar Hawkins membebaskan Kid dari jeratan santetnya. Sebagai gantinya, ia akan mempersembahkan nyawanya kepada Hawkins. Apa yang dilakukan oleh Killer ini mengingatkanku dengan sikap Zoro dan Sanji ketika lagi berhadapan dengan Kuma pada 2 tahun yang lalu, di mana mereka berdua juga ingin mempersembahkan nyawanya kepada Kuma demi untuk melindungi sang kapten dari ambang kematian. Cuma yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa Hawkins tidak langsung saja menusuk jantungnya supaya Kid cepat mati? Sebab sifat dari Hawkins suka menyiksa musuh-musuhnya seperti apa yang dialami oleh Chahige dan Law. Terlebih lagi pada chapter 1022, Hawkins pernah mengatakan bahwa ia ingin menyaksikan Killer menderita karena tak mampu melawan balik. Hawkins yang merasa di atas angin mencoba membujuk Killer agar menyerah saja, karena mereka tidak akan mampu menang melawan aliansi Kaido dan Big Mom. Killer yang mendengar hal itu tak bergeming sedikit pun dengan keputusannya, yang dimana ia tetap yakin dengan pihak pasukan aliansi pembebasan negeri Wano, dan keyakinannya tersebut dia tunjukkan dalam pertaruhannya melalui lontaran pertanyaannya kepada Hawkins. Hawkins yang mendengar pertanyaan Killer tak habis pikir bagaimana ia bisa menyodorkan pertanyaan yang mana ia sudah tahu tentang cara kerja kemampuan dari buah iblisnya. Lagi pula pada chapter 1022, Hawkins pernah juga mengatakan kepada Killer, "Jika kau membunuhku, maka sama saja artinya kau membunuh kaptenmu sendiri."
Akan tetapi, pertanyaan killer pada Hawkins merupakan pertanyaan pancingan tentang rahasia dari buah iblisnya, di mana ia mengatakan selama boneka jerami Kid ada di dalam tubuhku, maka semua luka yang kuterima akan dialihkan padanya. Killer yang mengetahui persis bahwa Kid tidak punya tangan kiri, langsung menyerang tangan kiri si manusia jerami, lalu mengeluarkan boneka yang berada di dalamnya, yang juga sekaligus sebagai cara dalam memutuskan santet milik Hawkins di tubuh Kid. Pertanyaannya, apakah Hawkins tidak tahu tentang nasib tangan kiri Kid? Menurutku, Hawkins tahu tentang kecatatan Kid. Hanya saja ketika ia berada di kubu Kaido dan Big Mom, ia dihinggapi euforia yang terlalu tinggi, yang membuatnya super duper yakin bahwa aliansi kedua Yonko tersebut bakal mengalahkan aliansi para samurai klan Kozuki, yang dampaknya ia melupakan tentang tangan kiri Kid. Lantas, mengapa Hawkins menjawab pertanyaan killer yang ditujukan kepadanya? Sebab seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu sifat alamiah seorang dukun yang paling menonjol adalah selalu menjawab pertanyaan pasiennya. Bahkan ketika killer mengajukan pertanyaan kedua kepada Hawkins, tetap saja ia masih mau menjawab pertanyaan killer tersebut padahal ia lagi dalam situasi darurat. Hawkins yang lagi dalam keadaan terpojok mengeluarkan kartu terakhirnya yang berkaitan tentang hasil akhir dari peperangan yang terjadi di Onigashima. Dan kartu yang keluar adalah kartu menara, yang menurut sang narator memiliki makna hancurnya yang lama dan terbukanya jalan yang baru. Menurut pendapat saya pribadi, kartu tersebut berkaitan dengan nasib Kaido, yang merupakan musuh utama di Arc Wano, yang sekarang ini kondisinya lagi melemah akibat keroyokan yang dilancarkan oleh pasukan aliansi. Adapun nasib Big Mom, menurutku ia tidak akan kalah melawan Kid dan Law, karena kekuatan kedua orang tersebut masih jauh di bawah sang Yonko wanita, yang bisa dibilang kekuatannya setara dengan Kaido. Logikanya, jika Kaido saja yang dikeroyok oleh belasan orang masih mampu mengalahkan mereka, apalagi Big Mom yang hanya dikeroyok oleh 2 orang saja. Dan sejujurnya, Arc Wano ini mengingatkanku dengan Arc Thriller Bark, di mana terdapat 2 karakter antagonis yang kuat, namun yang dikalahkan oleh Luffy hanyalah Gekko Moria, sedangkan Bartholomew Kuma tidak bisa dikalahkan oleh anggota bajak laut Mugiwara yang lain. Jadi berkaca pada kasus tersebut, saya sangat yakin jika Big Mom tidak akan kalah di Arc Wano. Menurutku, Kid dan Law hanya dijadikan Eiichiro Oda sebagai penghalang bagi Big Mom untuk bergabung dengan Kaido di atas Onigashima, yang tujuannya agar alam neraka tidak terbentuk lagi sebagaimana perumpamaan Kid pada chapter 1008. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.